Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Nggak pakai spot, sorry. Subuh ini saya coba akan membahas adalah di video kemarin yang sebelum-sebelumnya saya sempat menyampaikan ada gosip-gosip, yang nggak tahu gosip apa benar apa tidak ya. Ya, apa namanya? Apakah ada pemeriksaan DNA terhadap saksi-saksi yang sudah terperiksa? Ya kita juga tidak tahu ya, nanti kita buktikan saja apakah ada info-info selanjutnya. Cuma saya akan coba kembali flashback ke belakang kurang lebih 2 bulan kemarin ya. Saya juga pernah mengupload tapi saya tidak maksimal waktu itu menguploadnya. Coba saya akan membahas kembali ya, yaitu di IG-nya Dr. Hastri ya, yaitu ada seorang netizen, sebenarnya dia juga konten kreator ya, menanyakan sesuatu kepada Ibu Dr. Hastri. Pertanyaan begini, pelaku Subang mengerti forensik atau mayat dimandikan. 2 DNA pelaku bukan DNA inti, yaitu DNA asing, tapi dikenal korban. Jangan-jangan pelakunya D dan A. Nah, di situ pertanyaannya adalah D dan A. Kemudian Dr. Hastri menjawab, D dan A ini harus diambil sampel DNA-nya untuk dibandingkan. Nah, itu ya. Sekali lagi, pertanyaan kita ulang lagi ya, biar lebih jelas lagi. Pelaku Subang mengerti forensik. Mayat dimandikan. 2 DNA pelaku bukan DNA inti atau DNA asing, tapi dikenal korban. Jangan-jangan pelakunya D dan A. Nah, ini salah satu konten kreator yang memang dulu aktif, sekarang sudah tidak aktif lagi. Kemudian Ibu Dr. Hastri menjawab, D dan A. D dan A ini inisial ya. Inisial D dan A ini harus diambil sampel DNA-nya untuk dibandingkan. Nah, artinya ini ada keterkaitan antara barangkali yang disebut-sebut dengan DNA asing. Kemudian sekarang kita tanya pada kita tebak-tebak inisial D dan A siapa. Sedangkan ini muncul di Instagram itu kurang lebih 2 bulan ke belakang, kalau tidak salah 2 bulan ke belakang ya. Nah, kalau kita lihat saksi-saksi yang sudah terperiksa, kemudian kita cocokkan dengan ini D dan A. Coba kita ambil D dulu siapa. Dari saksi yang terperiksa dari inisial D, kita tahu ada Dede siapa? Ada Danu. D siapa? Ada Dadang. D siapa? Ada Dedi. Nah, ini saksi-saksi yang sudah terperiksa ya. Danu sudah diperiksa sebagai saksi. Pak Dadang ya barangkali sudah diperiksa juga ya. Kemudian Mr. Dedi itu juga saksi juga. Nah, kalau yang disampaikan oleh di situ inisialnya D, adakah D lagi? Coba kalau di saksi siapa lagi dari D? Danu, Dadang, Dedi, Diki. Ya. Diki 4. Diki ada lagi D-nya lagi? Kira-kira siapa D lagi? Ya. Nah, baru 4 nih. Barangkali ada komentar lagi dari rekan-rekan. D siapa lagi? Yang sudah diperiksa inisial D ya. Danu, Dadang, Dedi, Diki. Kita ulas satu-satu. Apakah Danu sudah diperiksa DNA? Mungkin kayaknya sudah, karena kalau tidak salah jauh-jauh hari pernah diperiksa ya. Kemudian Dadang, ya, kita tidak tahu, belum ada berita. Mr. Dedi, nggak ada berita cek DNA ya.
Diki nggak tahu apakah sudah apa tidak ya. Yang kita tahu baru Danu, yang kita ketahui baru sudah cek DNA. Kalau misalkan Danu sudah, katakanlah sudah, berarti ada 3 ini mungkin yang belum diperiksa DNA. Sekali lagi ini kan baru dugaan-dugaan ya, dari dugaan-dugaan. Danu ya kita udah tahu kan, sebelum-sebelumnya kata kalau nggak salah sudah pernah beberapa kali masuk di tes ke rumah sakit ya. Apakah benar apa tidak sudah dicek DNA juga kita belum tahu juga, tapi seperti apa, sebenarnya seperti apa sudah apa benar. Karena kemarin kalau tidak salah diperiksa di di rumah sakit itu untuk cek apa ya, masalah cek hal-hal yang berkaitan dengan masalah di samping psikologi, psikotes juga ada di sana, dites di rumah sakit ya. Karena saya ikut ke sana waktu itu ke Bandung. Nah yang 3 ini juga saya belum ada berita. Nah termasuk Danu juga saya belum jelas apakah sudah apa belum masalah cek DNA. Coba kita beralih ke A sekarang. Karena sudah disebutkan inisialnya D dan A. Untuk A kita coba lihat. Ada siapa saja saksi yang berawalan huruf A. Yang kita center yaitu Arif. Ya. A siapa lagi A itu? Oh, Asep. Saudara dari Yanti ya. Arif, Asep. Siapa lagi? Adang, kalau nggak salah ada nama Adang ya. Yang rumahnya jauh di sana. Di daerah Cipancar. Siapa lagi saksi yang dari A? Untuk sementara saya baru 3 nih. Apakah ada lagi inisial A? Arif, Asep, Adang, siapa lagi ya? Oke lah, saya masih ngeblank nih. Siapa lagi? Waduh jadi viral nih masalah ngeblank. Oke, ini tadi karena ini pernyataan Ibu Dokter Forensik ya, Ibu Hastri ini ya. Karena mengatakan D dan A harus diperiksa, itu kata Ibu Hastri, Ibu Dokter Hastri. Harus diperiksa apakah ada berkaitan, apakah ada keterkaitan dengan DNA asing. Apakah terdengar ada saksi-saksi sekarang ini yang diperiksa DNA-nya. Kemarin saya sempat dengar, tapi apakah ini masih selentingan? Ya kita tunggu saja, karena proses katanya hasil forensik itu kurang lebih 3 mingguan. Kalau misalkan dari pemeriksaan yang awal dari tanggal 1, tanggal 8, kemudian ke selanjutnya, kalau ditambah 3 minggu ya berarti hampir 1 bulan lah ya, 1 bulan kurang ya. Kita tunggu saja hasilnya. Apakah sekarang ada hasilnya, ataukah hasilnya memang ada keterkaitan dengan DNA asing yang disampaikan oleh Dr. Hastri. Kalau memang ada, ya jelas mungkin akan langsung ditetapkan seperti itu ya. Ya kalau berkaitan dengan DNA sudah tidak akan lagi mengelak, ya kan? Katakanlah ada DNA asing misalkan di tempat tidur, di mobil Alphard misalkan gitu ya, ada di sana, kemudian dibandingkan, kan sini kan sebagai pembanding kata Ibu Dokter Hastri, dibandingkan dengan DNA yang diperiksa kemudian cocok, sudah tidak akan mengelak lagi karena ini masuk ke dalam 2 alat bukti yang kuat ya, seperti itu. Nah kita tunggu saja, mudah-mudahan ada kejutan-kejutan yang di luar dugaan seperti itu. Nah kalau kita kembali lagi kepada D dan A. D, Danu, jelas dia banyak berkecimpung di sana ya. Baik itu dengan berkecimpung dengan keluarga, dengan kedua almarhumah, karena sama-sama dalam satu pekerjaan ya. Kemudian Dadang juga masih dalam lingkupan itu. Kemudian Mr. Dedi itu. Ya, Mr. Dedi walaupun tidak terlalu banyak berkecimpung di TKP, tetapi ya ada komunikasi, walaupun komunikasi lebih banyak dengan Pak Yosef gitu kan. Kemudian Diki
eh, untuk bisa dalam lingkungan TKP itu sangat jauh. Karena memang terpantau tidak banyak sering berinteraksi atau kegiatan di lingkungan TKP. Karena pernah disampaikan bahwa Diki jarang datang ke sana. Nah, 4 ini mana sih yang kira-kira punya potensi untuk diperiksa? Ya, untuk diperiksa DNA-nya. Ataukah ada D lain selain 4 ini? Kemudian kita beralih ke A tadi. Ada Arif, ada Adang, ada Asep. Mana yang punya potensi untuk diperiksa dari ketiga ini? Kalau misalkan benar ya, tadi disampaikan bahwa ada D dan A harus diperiksa. Kita kan lagi berduga-duga nih, saksi mana yang diperiksa, yang sudah diperiksa berinisial A dan D ini. Apakah ada A lain selain 3 yang tadi saya sebutkan? Ya. Kemudian potensi-potensinya mana sih yang kira-kira memang untuk bisa diperiksa? Ya, tentunya lebih baik ya kalau pihak kepolisian misalkan apa yang disampaikan Ibu Dr. Hasri ini kemudian gayung bersambut dari pihak penyidik Polda Jabar, tolong diperiksa misalkan seperti itu ya, baiknya ya yang inisial A ini ya ya pasti kalau Dr. Hasri sudah tahu kan. Kalau kita kan belum tahu, kita hanya tahunya D dan A, tapi Dr. Hasri pasti sudah mengetahui siapa D dan A yang harus diperiksa itu. Seperti itu. Ya, tentu ini kita menunggu ya, menunggu apakah ada sesuatu hal yang segera mendapatkan informasi yang terbaik dari hasil nantinya pemeriksaan DNA ini. Kalau memang sudah dilaksanakan oleh Polda Jabar. Tapi kita berharap, karena kan ini petunjuk yang disampaikan oleh Dr. Hasri. Karena ini di IG-nya mengatakan demikian, kan pelaku Subang mengerti forensik. Ini yang bertanya, sekali lagi, biar-biarnya. Mayat dimandikan, 2 DNA pelaku bukan DNA inti. 2 DNA pelaku bukan DNA inti. DNA asing, tapi dikenal korban. Jangan-jangan pelakunya D dan A, itu dari netizen. Kemudian dijawab tadi bahwa D dan A ini harus diambil sampel DNA-nya untuk dibandingkan. Ini jawaban Dr. Hasri. Harus diambil sampel DNA-nya. Kata-kata harus berarti bentuknya penegasan. Ya kan, bentuknya penegasan. Karena kan kalau sudah berhubungan dengan DNA itu kan larinya ke lab, ya, laboratorium. Artinya di luar Dr. Hasri. Dr. Hasri hanya melaksanakan proses forensiknya, sedangkan hasilnya, data-datanya itu ada di lab, beda lagi kan itu, di laboratorium. Nah, nanti hasilnya itu yang kita cari. Ya, mudah-mudahan ya ada yang diperiksa untuk masalah DNA ini. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.